Hai, selamat malam. Halo Ibu Yuni, setiap hari rajin nonton live terus ya. Oke, malam hari ini saya mau nge-live bareng seorang teman saya, seorang direktur retail dari sebuah perusahaan sekuritas yang sangat besar sekali di Indonesia gitu ya. Apa sekuritasnya? Langsung aja kita sambut Pak Julius Kurniawan dari Maybank Kim Eng Sekuritas. Coba kita cari ya, Maybank. Sepertinya belum masuk. Oke, teman-teman, apa kabarnya semuanya? Dari mana aja teman-teman? Review pasar hari ini ya. Oke, ini kalau nanti reviewnya kurang di live, saya akan bikinkan IGTV ya. Oke, sepertinya belum bergabung teman-teman semuanya. Oke, sambil nunggu Pak Julius Kurniawan dari Maybank Kim Eng untuk bergabung atau request, saya mau review dikit ya. Saya mau review dikit. Jadi hari ini IHSG ini ditutup stagnan ya di angka 4987. Nah, teman-teman ini udah dekat dengan resistennya nih di angka 4800 di angka 5000 ya. Jadi 4987 resisten sekitaran 5000 sampai 5150. Jadi udah rawan profit taking banget. Tadi kita juga ada banyak profit taking. Nah, untuk saham-saham yang berpotensi buat besok itu kita lihat saham konstruksi, sektor konstruksi itu berpotensi. Oke, langsung aja saya akan invite Pak Julius Kurniawan dari Maybank Kim Eng. Masih belum berhasil bergabung, kita tunggu lagi ya. Ya, masih belum bergabung ya. Jadi tadi hari ini ada beberapa saham konstruksi ya, sambil nunggu Pak Julius gabung, saya akan review market dikit nih ya. Hari ini ada saham WSBP yang naik signifikan banget dengan volume transaksi yang tinggi. Nah, untuk saham-saham sektor konstruksi lainnya, ini ada pola yang cukup menarik juga gitu. Ada pola-pola yang cukup menarik untuk jangka pendek. Namun teman-teman, sekali lagi saya pengen ingetin teman-teman ya, bahwa IHSG ini penguatannya atau upside-nya sudah sangat terbatas sekali. Penyebabnya apa ya? Nanti saya akan bahas lagi. Oke, di sini sudah bergabung Pak Julius Kurniawan dari Maybank Kim Eng ID. Saya coba untuk approve request beliau. Semoga bisa masuk. Oke, halo Pak Julius, apa kabar? Halo, selamat malam. Selamat malam, nah teman-teman semuanya. Di depan kita saat ini sudah hadir Pak Julius Kurniawan. Beliau adalah Direktur Retail dari PT Maybank Kim Eng Sekuritas Indonesia. Nah, Maybank Kim Eng ini termasuk satu sekuritas yang gede nih ya teman-teman ya, punya MKBD yang besar juga nih. Nah, Pak Julius boleh ceritain, Pak Julius boleh perkenalkan diri lebih lagi gitu, dan juga selain memperkenalkan diri juga silakan boleh memperkenalkan Maybank Kim Eng Indonesia gitu. Oke, selamat malam semuanya para investor di seluruh penjagat Indonesia dan di luar negeri. Terima kasih sebelumnya Bu Ellen sudah mengundang saya. Saya ini tetangganya Bu Ellen ya. Kalau Bu Ellen dari Solo, saya dari Salatiga. Jadi kalau main ke Jawa Tengah, nanti mampir ke situ belajar saham ya. Saya mewakili Maybank Kim Eng ya. Belum jadi direktur kok Bu Ellen. Tim saya di tim retail, jadi kita sedang banyak project nih, dan kita berterima kasih untuk timnya Ellen May Official, Ellen May Institute yang banyak event-event bersama Maybank Kim Eng yang sudah kita jalankan, dan nanti kita juga akan cerita kolaborasi apa lagi bersama dengan Ellen May Institute. Jadi Maybank Kim Eng ini base-nya ada di Malaysia, teman-teman. Saat ini kami ada di beberapa negara ya.
ada di Singapura, di Malaysia, di Thailand, bahkan juga sampai ke Vietnam, kemudian di Amerika juga ada dan juga di Inggris. Jadi selain di Indonesia memang Maybank ini ada di banyak negara. Kemudian yang kedua adalah Maybank Kim Eng dari nilai transaksi memang kami sangat dominan masuk 10 besar di Bursa Efek Indonesia, dan MKBD kami atau modal kerja bersih disesuaikan itu lebih dari 500 miliar rata-rata, yang artinya dengan MKBD itu diharapkan untuk transaksi-transaksi baik retail maupun institusi itu bisa kita akomodir. Selain itu kami juga banyak produk ya Bu Ellen, ada produk selain saham, itu juga kami bekerja sama dengan Maybank Asset Management menawarkan reksadana, kemudian kami juga ada saham-saham seperti margin, jadi sekuritas yang MKBD-nya di atas 200 miliar itu bisa menawarkan saham margin lebih dari 100. Jadi itu beberapa keunggulan kami. Untuk penghargaan, kami sudah banyak mendapatkan penghargaan baik dari lokal maupun dari internasional dan sudah diakui. Jadi silahkan buat teman-teman yang belum join Maybank Kim Eng, silahkan bergabung. Nanti kita akan bimbing teman-teman untuk bisa mencapai tujuan keuangannya. Oke, menarik banget ya. Nah, teman-teman semuanya seperti biasa ya, kita nanti akan ada giveaway di akhir sesi. Jadi yang nonton sekarang ini simak baik-baik karena pertanyaan di akhir nanti giveaway nanti pertanyaannya bisa jadi pertanyaan yang di awal-awal ini. Nah loh, contoh nih ya, contoh simple. Maybank Kim Eng itu kantornya ada di mana aja di seluruh penjuru dunia. Itu simak sampai akhir ya. Jadi nanti akan ada giveaway dan juga hadiah langsung. Nah, hadiah langsung hari ini ditraktir oleh Pak Julius Kurniawan dari Maybank Kim Eng Sekuritas. Teman-teman bisa dapatin seminar online saham diskon Vaganza dengan cara masuk ke www.ellendesmith.com/mkes. Dan di sini kalau teman-teman nanti masukkan nama, email, dan HP ke situ, nanti teman-teman bisa buka account. Besok akan di follow up oleh tim dari Maybank Kim Eng Sekuritas untuk buka rekening saham di sana. Dan selain itu ya teman-teman, kalau kesulitan masuk ke URL tersebut bisa japri saya, DM saya di Instagram saya ya, jangan di komen, tulisnya MKES, kemudian nama, email, HP Anda. Anda akan dapat seminar online diskon Vaganza gratis tiap hari Sabtu jam 9 pagi dan bisa daftar juga di Maybank Kim Eng. Oke, sekarang malam ini kita mau ngobrol tentang banyak hal nih ya. Jadi sebelum kita mau lanjutkan ngobrol-ngobrol tentang Maybank Kim Eng, kita mau bahas juga tentang tips-tips trading dan investasi nih ya. Jadi ini komennya saya akan on off ya teman-teman ya. Nah teman-teman nanti boleh nanya-nanya juga di sini. Oke, tema kita malam hari ini adalah trader vs investor. Oke, siapa trader di sini absen dulu? Saya trader. Siapa investor? Silakan absen dulu di sini. Saya investor. Nah Pak Julius mungkin bisa sambil diceritain nih, kalau Pak Julius sendiri ini sebenarnya trader, lebih ke trader atau investor untuk secara pribadi gitu? Oke, saya pribadi ya. Ya, jadi memang ada porsi alokasi yang dipakai untuk invest jangka panjang, seperti contohnya untuk persiapan dana pensiun yang masih berapa tahun lagi gitu, itu kita invest ya. Tapi kalau untuk misalkan nanti setelah COVID selesai pengen jalan-jalan, pengen liburan, yaitu pakai uang hasil trading. Jadi dibagi. Memang investasi dan trading ini usahakan jangan dicampur di dalam satu rekening. Itu tips pertama. Kenapa? Ketika dicampur dalam satu rekening, biasanya setiap manusia atau orang itu mempunyai kecenderungan untuk menghadapi masalah psikologis. Contoh misalkan biasanya dia trading gitu, tapi begitu sahamnya nyangkut, nanti dia berubah menjadi investor di tengah jalan. Sama nih Pak. Iya. Komen ini tuh aku baca tadi, kamu trader atau investor? Saya sampai ketawa jawabannya investor tergantung situasi. Trader kalau nyangkut jadi investor. Ya, cuman memang masalahnya adalah meskipun kita bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, ada kalanya nanti
seiring dengan perjalanan waktu nanti kita akan merasa lelah ya karena pasar modal atau saham ini kan untuk jangka panjang. Jadi kalau kita mencampur adukkan itu biasanya nanti akan ada saatnya di mana kita lelah gitu. Nah, kalau udah seperti itu biasanya nanti akan mulai banyak yang give up nih. Jadi mereka biasa nanti akan takut lihat portofolio atau mungkin sama sekali nggak buka online tradingnya, nggak cek saham apa sampai kadang lupa gitu. Jadi itu tadi sebenarnya antara investasi dan trading itu dua-duanya tidak ada yang lebih bagus mana, nggak ada ya, karena itu kembali lagi ke profil masing-masing dan ada caranya masing-masing, Miss Ellen. Bagaimana supaya investasi yang benar dan gimana supaya trading yang benar itu ada tips-tipsnya sendiri gitu. Ini menarik banget nih. Ada satu pertanyaan, halo Mas Dimas, Dimas Ramadan, apakah saat ini udah oke untuk masuk market? Karena saya takut akan terjadi lagi krisis 1929 saat Great Depression. Apakah dari kurva sama? Nah, sebelum saya nanti akan tanya-tanya lagi sama Pak Julius, saya salah dikit boleh ya Pak Julius ya. Jadi banyak banget nih yang nanyain, saya menjawab pertanyaan Mas Dimas Ramadan ya. Banyak banget nih yang nanyain tentang apakah saat ini udah aman belum, karena IHSG tuh kayak kemarin tuh sempat naik, terus apalagi bursa Amerika tuh naiknya gila-gilaan banget gitu, jangan-jangan nanti masih bisa jatuh lagi gitu. Jadi kalau saya sendiri melihat saat ini sebenarnya kenaikan pasar saham baik di Indonesia maupun di Amerika ini saat ini belum didukung oleh sebuah fundamental perekonomian yang kuat gitu. Jadi kalau kita lihat pasar saham Amerika itu naik terus, kenapa? Karena memang The Fed dan juga pemerintahnya memberikan banyak sekali stimulus dan juga cetak uang. Jadi segala sesuatu yang bisa dilakukan untuk memperbaiki situasi perekonomian itu dikerahkan oleh The Fed pada bulan Maret akhir kemarin, sehingga pasar sahamnya naik terus. Ada ini juga ya QE, terus kemudian pembelian obligasi. Nah, sementara itu kalau kita lihat sebenarnya kondisi perekonomian baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seperti contohnya BI memberikan data di bulan Mei kemarin penjualan retail itu terkontraksi 16,9%. Kemudian di bulan Mei BI juga memproyeksi penjualan retail ini turun lagi ya. Kemudian di bulan Juni ini diprediksi turun lagi gitu. Terus kemudian BPS ini menunjukkan data neraca dagang ini memang kemarin surplus, tapi ekspornya dibandingkan tahun yang lalu itu turun banget. Impornya juga dibandingkan dengan tahun lalu turun banget. Bahkan ini yang terjelek sejak tahun 2009, data tahun 2009. Kemudian kalau dilihat juga PMI itu data manufacture index ya, jadi menunjukkan seberapa aktif sih si kalangan industri ini turun di angka 28,6, dan kalau artinya di bawah angka 50 ini lebih terjadi kontraksi instead of ekspansi. Jadi teman-teman saya sih cuman mau pesan aja, saya nggak tahu apakah akan seperti 1929 atau enggak, tapi badai belum berlalu. Jadi maksud saya adalah kalau untuk jangka pendek saat ini saya melihatnya agak overbought. Nah, untuk nanti jangka jangka beberapa bulan lagi, sekitar bulan Agustus, bulan September, seperti biasa ya, saya bisa ini sampaikan mulai hati-hati bisa terkoreksi lagi karena laporan keuangan kuartal 2 nanti keluar di bulan Juli, bulan Agustus tuh agak kita perlu waspadai gitu. Nah, teman-teman, kita mau belajar lagi nih dari Pak Julius. Nah, teman-teman, saya turn off komennya dulu ya supaya wajah Pak Julius ini kelihatan. Tips lelah pijet aja, tips lelah tidur aja, pijet aja. Oke, jadi boleh sambil tulis-tulis pertanyaan juga. Pak Julius ini megah, bukan, ini Pak Julius Maybank Kim Eng. Oke, iya. Jadi Pak Julius sendiri kan juga dari dulu saya kenal Pak Julius ini udah lama ya. Trading juga, investing juga gitu. Jadi kalau Pak Julius sendiri, kalau kasih tips-tips buat trader, buat investor gitu, kayak gimana Pak Julius? Hal apa yang terpenting buat trader investor gitu. Terus kayak day trader itu gimana sih? Kayak kemarin kan ada Pak Julius bahas ya bareng saya ya, day trader nih wah mengguncangkan
dunia persilatan trading dan investasi di Amerika. Nah, itu gimana tuh? Oh iya, jadi biasanya ketika investor itu membuka rekening, itu ada salah satu formulir namanya risk profile. Nah, biasanya mereka ngisi, tapi kadang mereka tidak jujur terhadap kuesioner tersebut. Biasanya di kuesioner itu ada 3 tipe. Investor itu ada yang konservatif, moderat, kemudian agresif. Nah, buat investor yang belum pernah bertransaksi, memang tidak bisa membayangkan gimana rasanya kalau punya saham, hari ini beli, berharap naik, terus ternyata seminggu kemudian turun 30% gitu ya. Nanti apakah yang akan dilakukan, apakah cut loss atau apa. Nah, biasanya untuk investor baru itu nggak punya pengalaman itu, makanya pada saat itu mereka mengisi kuesioner profil resiko itu asal-asalan. Padahal sebenarnya kuesioner itu meskipun pertanyaannya mudah, tetapi ini penting sekali untuk mengerti. Jadi istilahnya kalau kita misalkan mau cek ke rumah sakit, itu biasanya kan kita diminta untuk ukur tensi dulu. Nah, kita ini ada kecenderungannya tuh darah tinggi, darah rendah, atau darah biru nih, gitu. Jadi di situ diukur dulu. Bisa nggak berubah risk profile orang dengan berjalannya waktu? Kan ada yang bilang, oh kalau masih muda biasanya risk profile-nya itu pemberani. Makanya Warren Buffett pada saat tahun 1950-an, kan waktu itu Warren Buffett juga barusan lahir setelah krisis Great Depresi 1929 gitu ya. Nah, pada saat itu dia masih muda, jadi dia beli saham itu dia berani agresif. Tapi sekarang Warren Buffett sudah umur hampir 90 tahun. Nah, kemarin dia habis cut loss saham headline-nya dia ya, sampai dia dijelek-jelekin sama salah satu orang namanya Dave Portner gitu. Dave Portner ini cukup terkenal di Amerika sekarang, di Twitter itu ada dengan hashtag DDTG. Jadi Davy Day Trader Global ini sangat ngetrend. Jadi pada saat itu Davy Day Trader ini dia itu menggerakkan massa. Massa yang digerakkan itu rata-rata investor retail yang menggunakan aplikasi Robinhood ya. Jadi di Amerika itu ada aplikasi trading namanya Robinhood yang fee-nya itu 0% gitu. Nah, di salah satu videonya di YouTube itu dia mengatakan bahwa masa-masanya keemasan Warren Buffett itu sudah lewat. Ini adalah masa-masanya anak muda. Nah, pertanyaannya apakah sekarang ini risk profile Warren Buffett berubah, yang tadinya mungkin dulu waktu dia muda agresif, sekarang jadi konservatif. Nah, itu perlu kita evaluasi terus. Nah, bagaimana cara mengevaluasinya? Kita bisa mengevaluasi risk profile kita itu pada saat kita sudah memiliki saham, misalnya. Pada saat kita nggak punya saham, kita lagi pegang cash, itu biasanya emosi kita nggak bermain. Tetapi pada saat kita membeli saham, kita mempunyai saham, di saat itulah kita diuji. Ya, apakah saham ini naik? Ya? Kadang orang itu panik itu bukan hanya pada saat turun. Kadangkala ketika sahamnya itu mengalami kenaikan, apalagi kenaikannya sangat spektakuler naiknya, dan jangka waktunya pendek, itu biasanya bisa bikin orang tuh gemeteran. Ya, jadi satu hal yang perlu dicek itu adalah kita harus ukur terus. Gimana caranya? Yang pertama adalah kita lakukan monitoring portofolio kita, khususnya terhadap saham-saham yang sudah kita jual. Jadi contoh misalkan saya beli hari ini Bank BRI di harga 3.000, terus kemudian seminggu lagi naik jadi 3.500. Nah, pada saat itu saya ingat-ingat lagi pada saat
dari 3.000 ke 3.500 tuh apa sih yang saya rasakan? Apakah jantung berdebar? Terus apakah saya terlalu bangga sampai saya cerita kemana-mana atau apa? Nah, dari situ akan kelihatan sebenarnya kecenderungan kita itu apakah kita risknya itu moderat, agresif, atau konservatif. Saya kasih ciri-cirinya. Konservatif itu biasanya ketika lagi ngobrol gini, diikut IG live gitu, yang akan dia tanyakan biasanya gini, Miss Ellen, saham apa yang aman gitu? Kata-katanya aja sudah aman. Berarti dia tidak mau kalau saham yang dipegang itu tidak aman. Jadi itu berarti risk profile-nya konservatif. Kalau kita cari, kita beri rekomendasi saham-saham yang second liner, itu biasanya nanti untuk jangka panjang kurang bagus buat dia. Jadi usahakan beri rekomendasi saham-saham yang boleh dibilang mungkin defensif atau yang blue chip. Harganya pun juga jangan yang lagi naik tetapi lagi koreksi. Nah, kalau investor agresif gimana? Nah, biasanya kalau agresif itu dia ada banyak ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, dia berani menggunakan hutang, ya. Di sekuritas itu biasanya ada fasilitas hutang, gitu ya. Dia pakai itu. Terus yang kedua, dia juga berani membeli saham itu tanpa mengantri. Kalau konservatif tadi, biasanya misalkan harga saham 3.000, dia ngantri dulu 2.900. Nanti begitu harganya turun mendekati 2.900, kadang dia turunin lagi. Nah, itu konservatif. Tapi kalau agresif, harga 3.000, 3.100 pun dia akan beli di harga situ. Nah, itu ciri-ciri yang harus kita lihat, kita ini jenisnya tipe investor apa, baru dari situ kita bisa melakukan pemilihan saham. Ya, ada banyak investor-investor yang kita bisa jadikan panutan, dan ada banyak juga trader yang bisa kita jadikan panutan. Investor yang berhasil kita sebut saja ada banyak. Ada Warren Buffett, kalau Indonesia ada Lo Keng Hong, mentornya Warren Buffett itu Benjamin Graham, kemudian ada Templeton yang dia sampai membuat fund cukup besar dan terkenal di dunia. Kalau trader ada banyak ya, tahun 1929 itu meskipun marketnya krisis, Great Depression, itu ada orang yang untung namanya Jesse Livermore ya. Meskipun pada akhirnya di tahun 1940 dia bunuh diri, tetapi pada saat itu market koreksi itu dia nge-short dan dia untung banyak. Terus ada salah satu orang yang dikenal dengan the man who broke England Bank, yaitu George Soros. George Soros itu salah satu trader yang sangat terkenal juga, yang banyak disegani karena pada saat tahun 1900-an itu dia berhasil melakukan short dan untung banyak. Seperti itu, Bu Ella. Oke, menarik banget ya. Tadi aku ada catat beberapa hal yang menarik perhatian saya nih ya. Jadi beberapa kali saya juga baca berita tentang Warren Buffett ini diolok-olok gitu. Dibilang apa? Wah, ini tua, ini strateginya udah kuno ini gitu ya, udah nggak pantas diikutin lagi ini, ikutin yang muda-muda aja gitu. Saya jadi keinget nih ya, zaman dulu waktu bubble.com. Bubble.com itu kan harga saham-sahamnya juga naik tinggi gitu. Nah, itu tradernya banyak untung. Terus kemudian setelah itu yang namanya bubble pecah, terus jatuh nih saham-saham.com ini jatuh. Nah, tadinya tuh Warren Buffett tuh juga diolok-olok juga gitu. Dibilang, wah ini tua, ini kolot ini, kayak gitu ya. Jadi nggak ngikutin gitu. Alasannya simpel pula, alasannya dibilang, karena saya nggak ngerti. Perusahaan teknologi ini saya tidak memahami. Dibilang bodoh, dibilang wah ini pokoknya jadul lah. Sampai akhirnya ketika bubble.com ini harga sahamnya jatuh, orang-orang yang tadinya bilang dia bodoh, gantian memuja-muja, bilang wah Warren Buffett hebat ya, ternyata benar kata-katanya dia benar gitu. Dan gantian si trader itu diolok-olok, dibilang apa? Wah, tuh trader-trader yang tadinya beli
pasti itu banyak yang rugi, padahal belum tentu juga. Jadi si trader itu bisa jadi udah ambil untung juga gitu. Jadi sebenarnya kondisi sekarang ini teman-teman, kalau misalkan yang tadi ya diceritain, oh Warren Buffett ini ada jual saham-saham airlines, dan kemudian Berkshire Hathaway, kalau kita lihat dia punya return juga saat ini paling rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, namun kita tidak bisa melihat secara jangka pendek aja nih, Warren Buffett kalah nih sama day trader gitu ya dari Robinhood itu tadi. Nah, kita mesti melihat bahwa setiap orang tuh punya perspektif masing-masing ya. Jadi ada trader yang berhasil, ada investor yang berhasil juga gitu. Jadi kalau seorang trader dia bilang wah strategi investasi doesn't work, itu karena dia belum pernah mengalami. Demikian pula seorang investor kalau dia ngatain trader, udah jangan trading itu bikin lu bangkrut, karena dia belum pernah mengalami keberhasilan trading. Nah, kalau misalkan pernah mengalami kedua-duanya, maka dia akan mengatakan both trading and investing bisa make money. Jadi ya kita tinggal tunggu waktu aja, probably nanti market akan ada koreksi dalam lagi dan orang-orang mulai berbalik nih ya. Jadi balik ngomong yang tadinya bilang oh Warren Buffett ini dikata-katain, mungkin ya Pak Julius ya, nanti mereka akan justru malah bilang wah Warren Buffett hebat gitu. Nah, tadi ada ini nih Pak, ada yang nanya, namanya panjang nih, AALLEXX.Putro, Alex gitu. Jadi kalau panggil Alex.Putro gitu. Nah, dia nanya nih, Warren Buffett ini cut loss nggak sih? Kayaknya bukan cut loss deh. Nah, kalau saya bilang sih sebenarnya Warren Buffett ini bukan cut loss ya. Dia kan dulu juga beli saham-saham airlines itu murah banget gitu, dan dia udah pegang lama. Saya bilang justru malah dia profit taking gitu ya. Sekarang dia punya Apple and Microsoft shares ya. Sekarang dia udah pinter karena dia punya tim gitu. Oke, tadi Pak Julius tuh ada cerita tentang risk profile ya. Nah, risk profile ini menarik banget teman-teman. Jadi tadi Pak Julius cerita mungkin kalau mau masuk Maybank itu ada ini ya Pak ya, ada assessment ya. Ada assessment untuk risk profile gitu ya Pak ya. Iya, jadi di setiap sekuritas pasti ada kuesioner itu. Nah, dan di situ kita biasa disuruh untuk mengisi gitu ya. Nah, jadi teman-teman kadang-kadang bingung nih risk profile gimana. Saya kasih tipsnya gampang teman-teman ya. Tadi Pak Julius sudah kasih tips, saya tambahin dikit nih. Teman-teman, kalau misalkan Anda beli saham, kemudian malam hari tidurnya nggak nyenyak karena naik turun harga sahamnya, artinya profil resiko Anda tuh belum siap buat beli saham ini. Nah, gimana caranya supaya profil resiko siap? Jadi tadi Pak Julius bilang profil resiko bisa berubah, itu benar banget. Ya, seiring dengan pengalaman hidup itu bisa berubah, dan yang terpenting adalah seiring dengan bertambahnya informasi dan juga knowledge ya, pengetahuan cara kita dalam trading dan investasi. Dulu nggak tahu caranya, sekarang udah tahu caranya, mungkin profil resiko Anda bisa jadi lebih berani gitu. Oke. Pak Julius, ini kembali lagi nih Pak, mau nanya-nanya tentang Maybank Kim Eng Sekuritas gitu ya. Hebat banget nih Pak, Maybank Kim Eng ini beberapa kali saya lihat bisa jadi sekuritas yang transaksinya tuh paling atas-atas, top transaction. Itu gimana tuh Pak bisa kayak gitu? Apakah ini fokusnya ke investor institusi atau ke retail atau gimana ini Pak? Dan apa sih kelebihannya Maybank Kim Eng ini dibandingkan dengan sekuritas yang lainnya? Wah, ini saya nyenyak terus walaupun adoro saya minus 30%. Belinya satu lot kali. Canda ya. Oke, go ahead Pak Julius. Iya, jadi kalau tanya keunggulan Maybank, kenapa kok bisa transaksinya tinggi? Ya, ada banyak faktor ya. Yang pasti di kita itu ada investor institusi dan juga ada yang retail. Nah, untuk investor institusi pun biasanya mereka juga nggak asal pilih sekuritas. Mereka biasanya ada syarat tertentu di mana mereka hanya boleh memilih sekuritas yang sudah qualified. Jadi bukan hanya masalah fee-nya saja, tetapi juga yang paling penting servisnya. Apakah ada tim risetnya, apakah eksekusinya bisa melalui jaringan global dan seterusnya, seperti itu. Jadi itu beberapa faktor yang mungkin bisa membuat nilai transaksi tinggi. Nah, mungkin lanjut sedikit tadi mengenai investor dan trader ya. Biasanya orang suka bingung. Kalau langkah pertama tadi kita harus tahu
kita itu resikonya profilnya itu yang konservatif, moderat, atau agresif. Nah, kemudian yang kedua adalah cara bertransaksi. Itu biasanya ada beberapa macam. Jadi ada yang beli ketika harga saham turun. Jadi pada saat turun mereka beli. Tapi ada juga orang yang beli ketika mulai naik gitu. Nah, itu juga harus sesuai risk profile-nya. Orang-orang yang risk profile-nya itu biasanya konservatif, itu kalau kita paksa untuk beli sahamnya sudah naik 5%, itu biasanya dia akan mikir lagi, ini kan udah naik 5%, kenapa saya beli gitu. Tetapi kalau orang yang risk profile-nya agresif, meskipun udah naik 5%, 10%, biasanya mereka akan berani. Dan selain itu juga sebenarnya antara investor dan trader ini kan masing-masing punya kelebihannya. Tetapi investor dan trader ini harus mengerjakan PR-nya masing-masing. PR-nya apa? Kalau investor itu kan dia lihatnya itu lebih jangka panjang. Jadi kacamatanya ini kacamata minus. Dia mau melihat untuk jangka panjang. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah harus kuasai dulu perusahaan yang akan dia beli. Jadi jangan hanya lihat harga, tetapi lihat value perusahaannya. Value perusahaannya ini sudah under value atau belum. Nah, tetapi kalau trader yang biasanya jangka pendek, harus punya alat. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Yang satu bilang beli saham A, yang satu bilang saham B, nanti ikut-ikutan. Itu makanya banyak yang punya koleksi saham ya. Koleksi saham itu sahamnya ada berjibun gitu. Nah, kalau lagi merah nanti harus sering-sering bawa tetes mata, Miss Ellen, karena kalau enggak matanya merah nanti. Nah, jadi trader ini PR-nya apa? Jadi dia harus tahu pertama saham apa yang harus dia beli pada saat itu, karena pilihan saham itu kan banyak ya. Nah, jadi tugas kita itu adalah minimal punya grafik intraday, oke? Nah, untuk apa? Untuk melihat pergerakan harga saham ini kan cepat sekali. Tiba-tiba berbalik arah, dia harus tahu dan harus mengikuti. Ya, kalau trader itu nggak punya alat apa-apa, ya sayang sekali. Apapun alatnya itu kita harus maksimalkan. Entah mungkin hanya lihat bid offer, siapa yang net buy, siapa yang net sell, atau ini harga rata-ratanya, VWAP-nya di berapa, segala macam. Itu kita harus punya. Jadi entah itu trader atau investor harus punya tools-nya masing-masing. Seperti itu. Menarik, menarik, menarik ya. Ini saya tadi agak-agak ini Pak, pertanyaannya, komen-komennya tuh lucu-lucu. Ada yang ini, Willy Humphrey, ayo lambungkan BBRI. Pasti ini punya Berarti BRI. sudah punya sahamnya ya. Terus fee jual beli berapa Pak? Ini banyak pertanyaan tadi. Iya, jadi di kita itu ada fasilitas offline dan online. Offline itu berarti melalui sales kita, dan juga ada yang melalui online, itu input sendiri. Jadi nanti tinggal dipilih, biasanya yang online itu akan lebih murah dibandingkan yang offline. Ini, in BBRI we trust, oh my god. Oke. Ya, teman-teman, ya jadi tadi ini ada beberapa pertanyaan juga ya. Ada yang mungkin penasaran ya dengan Maybank Eng Sekuritas, langsung aja bisa tulis di ini ellendesmay.com/mkas, masukin nama, email, dan HP Anda. Anda akan dapat seminar online diskon Vaganza gratis, dan juga selain itu besok akan bisa di follow up oleh tim dari Maybank Eng Sekuritas, oleh Pak Julius Kurniawan dan teman-teman pastinya ya. Atau bisa juga DM saya, mkis/nama, email, HP Anda. Oke, teman-teman semuanya, nanti di akhir sesi kita akan ada giveaway. Ini giveaway-nya adalah gratis 15 hari EM Trade. EM Trade ini adalah layanan edukasi online 1 tahun yang akan membantu Anda. Nah, Anda bisa dapatkan 15 hari, Anda manfaatkan untuk tanya jawab, konsultasi, mendapatkan referensi saham baik untuk investasi maupun trading secara online.
ya secara real time juga nih. Jadi nanti ke depan ini saya juga akan mulai untuk launching Artara. Artara ini kemarin habis diupdate ya teman-teman. Jadi kalau doesn't work, tolong diupdate ulang ya, dipencet update di aplikasinya. Jadi mungkin crash karena ini butuh teman-teman pencet update, ada perubahan. Nah Artara ini kita masih dalam pengembangan untuk teman-teman bisa buka akun saham juga di situ ke depannya. Sekarang sih masih virtual trading juga, virtual beli jual saham. Ada pertanyaan nih, Artara apakah nanti akan bekerja sama dengan MKE dari Sepinco? Wah ini mesti bilang dulu nih, bilang sama Pak Juliusnya mau nggak nih? Oke, semoga di depan bisa bekerja sama ya dengan Maybank Kim Eng. Oke. Artara terus aplikasinya dan semoga ke depan kita bisa kerjasama ya. Iya, semoga bisa kerjasama ya. Oke, teman-teman ini tadi ada yang nanya juga Pak Julius, ini ada yang syariah nggak? Ada yang syariah, maksudnya sahamnya. Kalau saham sih syariah di mana-mana ada banyak kali ya. Mungkin yang dimaksud apa ya, reksadana syariah atau apa gitu, saya nggak tahu, layanan syariah gitu. Syarat rekening margin itu apa Pak? Ada 2 pertanyaan nih. Ya, ini teman saya di Makassar ini tanya nih. Jadi kalau di Bursa Efek Indonesia itu kan ada namanya ABSOTS Bu Ellen. ABSOTS itu anggota bursa yang menyediakan online trading syariah, SOTS itu. Oke. Kita kebetulan salah satu sekuritas juga yang sudah mendapatkan persetujuan dari MUI. Jadi di kita ada fasilitas online trading syariah. Silakan bisa itu dibantu Mbak. Kalau ada online trading syariah, betul. Mengenai syarat margin itu sebenarnya syaratnya semuanya sama ya di semua sekuritas karena itu aturan OJK. Minimal 200 juta berupa cash atau saham. Jadi kalau kita sudah ada cash atau saham senilai 200 juta, itu kita bisa memanfaatkan margin trading. Jadi margin trading ini untuk leverage ya. Jadi kalau seandainya tadi banyak yang BBRI lover gitu ya, banyak yang penggemarnya BBRI misalkan yakin BRI dalam sebulan lagi bisa ke 4.000 lagi, ya beli pakai leverage supaya untungnya bisa double. Kalau untung, kalau rugi berarti minusnya juga double gitu. Oke, menarik banget. Nih teman-teman tadi udah banyak banget, kayaknya udah banyak banget yang bahas saham perbankan juga ya. Jadi primadona nih saham perbankan. Jadi kalau biasanya trading itu banyak untungnya, cepat naik turunnya tuh dari saham second liner. Tapi sekarang nih lagi trennya saham blue chip nih. Kita banyak trading saham blue chip nih. Dan fenomenal banget kemarin di bulan Maret itu ya kita bersyukur ya dapat kesempatan yang bagus juga meskipun pasar lagi volatile. Yang trade kemarin di bulan Maret itu sempat trading saham BBRI itu 36% dalam waktu 3-4 harian. Ini kalau bukan tahun 2020 ini nggak mungkin kayaknya ya Pak Julius ya. Jadi mungkin dulu 2008 pernah volatilitas kayak gini, tapi abis itu kayaknya nggak pernah deh ya Pak Julius ya. Jadi di tahun 2020 ini memang jadi kesempatan buat banyak investor dan trader gitu. Oke. Jadi memang 3 bulan ini para trader sebenarnya lebih happy dibandingkan para investor karena trader itu dalam waktu beberapa hari atau minggu bisa untung banyak, tetapi ingat ini kan kita seperti lari maraton ya, kadang kalau lari maraton 42 km, saya belum pernah ya, kalau saya lagi lari maraton, kadang kita lari cepet dulu di awal, tapi ternyata kalau nafasnya nggak kuat, itu nanti di akhir-akhir nggak nyampe finish gitu. Nah jadi bertransaksi saham itu juga harus diperhatikan untuk jangka panjangnya ini. Maka hati-hati karena saya lihat fenomena yang terjadi di Amerika di mana banyak investor-investor muda yang mereka masuk melalui Robinhood ini itu juga sebenarnya melanda negara kita juga. Saya lihat banyak, bahkan menurut data ya, itu di Bursa Efek Indonesia itu ada peningkatan investor baru yang cukup signifikan. Nah, tapi perlu kita ingatkan lagi bahwa ada beberapa orang yang menganggap bertransaksi saham itu seperti bentuk
emosinya. Jadi ada beberapa orang yang wah kayaknya kalau nggak lihat saham kayaknya uh, hambar gitu. Tapi hati-hati karena nanti akan ada saatnya juga mungkin kita akan bosan. Ada saatnya kita mungkin nggak mau lihat sama sekali market. Hmm. Jadi kita harus siapkan ini untuk jangka panjang ya. Yang membuat Warren Buffett berhasil kan dia Oke, jangka panjang. oke. Dia tetap selalu. Ini ada yang nanya tentang Erik Yogi Saputra, Dow Food, Ijo, Ras, potensi bullish, foreign sudah akumulasi. Jadi teman-teman kalau kita perhatiin ya, ini ada yang ini nih Pak, ngeliatin bursa Amerika terus gitu. Jadi kadang-kadang memang relevan, kadang-kadang enggak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita perlu perhatikan ada sentimen global, ada sentimen nasional gitu ya. Jadi kalau sentimen globalnya di Amerika kemarin sempat bagus karena The Fed ada kasih stimulus lagi gitu ya. Tapi di Indonesia ini juga ada sentimen nasional seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi Menteri Keuangan kita mengatakan bahwa grow ekonomi, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 nanti berpotensi turun minus ya 3,1%. Kemudian BI juga penjualan retailnya terkontraksi, mengatakan penjualan retail terkontraksi. Terus kemudian neraca dagang ini meskipun surplus, tapi dibandingkan dengan tahun yang lalu juga hasilnya masih kurang bagus dan ada banyak hal. Jadi kita nggak bisa melulu melihat Dow Jones aja. Jadi beberapa hari ini agak anomali. Nah, kita mau ini nih mulai masuk ke saham nih ya Pak ya. Jadi udah pada menanti-nanti sepertinya nih. Ya, jadi teman-teman, ini kalau saya lihat simpelnya sih ya, IHSG ini sekarang lagi dalam masa sideways. Nah, kalau hari Jumat kemarin, ya kalau yang ngikutin live saya, hari Jumat kemarin itu kita sempat beli, Jumat itu hari apa ya, kalau nggak salah di sini nih. Ya, kita sempat beli buy on weakness. Terus kemudian hari ini kita udah siap-siap untuk profit taking, udah rawan banget dengan profit taking ya. Nah teman-teman kalau ini kita bisa tarik satu garis lurus, perhatikan ini ada satu support di sini, ini ada satu resisten di sini. Nah, jadi strateginya untuk saat ini seperti tadi Pak Julius bilang ya, harus sesuaikan dengan profil resiko untuk buy breakout atau buy on weakness. Nah, kalau saya boleh tambahkan, tidak hanya profil resiko saja, tapi harus disesuaikan dengan kondisi market juga. Jadi biasa kalau kondisi market normal, beli breakout itu bagus. Tapi kalau kondisi market lagi dalam tren besarnya lagi bearish, kita lebih baik buy on weakness, itu lebih aman. Nah, itu untuk IHSG besok ini masih berpotensi untuk bergerak mix. Kalau saya lihat justru banyak profit taking-nya, rawan profit taking. Teman-teman, sekali lagi saya mau kasih lihat untuk yang monthly, untuk monthly di sini, be very careful here di angka 5.200 sekian-sekian, ini ada rawan profit taking di area ini. Jadi, tadi ada pertanyaan juga nih ya, nanti saya bahas untuk pertanyaan yang lainnya ya. Ini saya mau bahas beberapa saham perbankan. Perbankan ini pada jadi pecinta BBRI, BRI jadi primadona gitu. BRI untuk jangka pendek ini udah rawan banget profit taking. Lepas dari dia mau breakout atau enggak, saya memilih untuk yang tradingnya saya keluar-keluar dulu gitu. Nah, untuk yang investasi juga sama nih. Investasi itu ini bukan level terendah BRI, masih bisa masuk, valuasinya juga masih murah. Tapi di sini jangan kebanyakan masuk deh. Kalau saya lihat ini masih akan ada potensi untuk dikasih diskon lagi. Nah, tadi ada yang nanya BBTN. Kalau secara teknikal mirip-mirip ya, tapi kalau secara fundamental untuk perbankan saya memang paling suka itu nomor 1 BCA, 2 BRI, 3 Bank Mandiri, 4 BBRI. Nah, kalau untuk BTN sendiri, saya melihat ada risiko NPL dia naik lumayan ya, naik lumayan tinggi. Sedangkan kalau BCA ini NPL-nya dia naik nggak terlalu tinggi. Jadi apa namanya kebijakan kreditnya di BCA itu sangat prudent sekali. Mungkin teman-teman sendiri yang nabung juga merasakan wah bunganya kok pelit ya kecil. Nah, tapi di sisi lain ya ada plus minus di situ. Di sisi lain dia menjadi sebuah perbankan yang sangat sangat kuat, sangat prudent gitu. Trading yang liquid sama apa? Kalau saya jawab gampang sih ya blue chip gitu. Oke, nah teman-teman, salam dari Bali, salam dari Solo dan Pak Julius dari Jakarta ya Pak ya.
Oke, kita udah hampir sampai di penghujung sesi nih. Kita akan bahas beberapa pertanyaan ya Pak ya. Kita akan bahas beberapa pertanyaan. Kita cari nih ya Pak Julius mau jawab pertanyaan apa ini Pak? Oh, Mungkin saya kasih kesimpulan dulu kali ya Bu Ellen ya. Melanjutkan karena tadi nanti pada keluar semua nih kalau udah kesimpulan nanti dikira udah selesai nih. Nanti aja nih. Kita jawab satu pertanyaan dulu Pak, cari Pak. Bapak mau pertanyaan apa nih? Saya mau nanya, Dede Mulyadi nih Pak, perihal beli saham itu lebih baik di 1-2 saham aja supaya fokus, atau kita bagi banyak saham agar bisa saling subsidi di mana saham yang untung maupun rugi saling subsidi. Oke, sebelum saya jawab, mungkin kita dengar dulu nih jawaban dari Pak Julius gimana? Ya, jadi pertanyaannya apakah sahamnya sedikit atau banyak ya? Kita harus yakin dulu. Kalau saya lihat di chat-chat ini banyak yang sebenarnya tuh nggak yakin sama saham apa yang dibeli. Jadi salah satu hal yang diperlukan apakah kita investor atau trader itu kita harus yakin dulu saham yang kita beli ini memang sudah pilihan kita karena ini kan seperti kalau kita ini pilih pasangan gitu. Kalau kita nggak yakin, nah nanti kita tanya nih, bener nggak sih pilihanku gitu. Nanti galau gitu ya. Jadi pertama kita harus yakin dulu sama pilihan saham kita. Karena dengan kita yakin, kita tahu nih, saham itu kan nggak selalu naik. Bisa juga turun. Jadi kita harus tahu resikonya itu apa. Nah, begitu kita sudah tahu itu, sudah kita yakin, kalaupun kita yakin satu saham pun juga cukup, ya. Tetapi permasalahannya, apakah kita seyakin-yakinnya itu untuk membeli satu saham? Kan ada yang bilang diversifikasi, tetapi ada pihak yang mengatakan kalau diversifikasi itu berarti semakin nggak yakin. Kalau punya 100 saham, itu berarti dia nggak yakin sama pilihannya gitu. Jadi kembali lagi itu tadi, risk profile. Jadi saya nggak bisa jawab bahwa, oh 2 saham atau 3 saham itu lebih bagus dibandingkan 10 saham. Cuman saya kembalikan pertanyaannya ke investor masing-masing. Pertanyaannya adalah, pada saat saham yang saya pegang itu turun, apakah kita siap? Ya, kalau kita yakin, biasanya kita akan nambah lagi beli saham itu. Makanya kenapa Rockland Hong zaman dulu dia cerita ya, itu portofolionya pernah turun sampai tinggal 30%. Tapi karena dia yakin saham yang dipilih itu bagus, makanya dia malah berani nambah dan akhirnya saham itu naik di kemudian hari. Tetapi kalau nggak yakin, biasanya beli sedikit ini hari ini. Besok ada yang orang lain bilang dia akan beli lagi satu lagi. Besok lagi beli lagi sampai akhirnya sahamnya banyak. Yang tadinya 4 sampai 5 saham jadi 45 saham misalnya. Nah, itu yang perlu harus diwaspadai. Dan yang paling penting adalah usahakan kita juga mudah memantau saham itu. Kalau sahamnya ada 30, disuruh nyebutin, kadang lupa, ternyata saya punya saham itu ya, gitu. Pak, ini ada yang lucu nih Pak, saya tuh suka kadang-kadang bisa salah fokus ngebacain komen-komen audiens gitu ya. Jadi kadang saya matiin, kadang saya nyalain kalau pas mau lihat pertanyaan. Ini ada pertanyaan, ini komennya lucu dari Chandra Melce. Ya, abangnya enak sudah mengerti, yang awam ikut masih galau. Seperti saya, banyakan loss. Tenang, tenang, calm down. Iya, jadi tadi Pak Yuli itu wajar ya. Rugi itu wajar. Menurut saya hampir semua investor pernah rugi. Yang membedakan itu adalah apakah kerugian itu masih bisa ditolerir sehingga portofolionya masih bisa tetap jalan terus, ataukah rugi itu sampai membuat portofolionya habis bahkan minus, itu juga ada. Jadi menurut saya dunia ini tidak ada kok yang tidak rugi. Siapapun kalau kita cek portofolionya, jadi kalau ada yang mamerin, oh ini hanya untung, itu biasanya hanya pada saat untung. Tapi kalau rugi biasanya nggak mau diekspos. Jadi rugi itu merupakan sebenarnya malah guru terbaik kita gitu ya. Oke, menarik banget ya.
Ini aku ada catat beberapa hal yang menarik banget nih. Jadi tadi ada disebutkan kalau yakin beli satu dua nggak apa-apa, kalau nggak yakin ya beli dikit aja gitu. Gimana sih caranya kita punya conviction di dalam trading dan berinvestasi saham? Caranya sebenarnya adalah melalui proses, teman-teman. Jadi di awal saya selalu katakan ya, banyak teman-teman yang bingung mau trading atau investasi. Oh oke, coba dulu, dua-duanya harus dicoba. Gimana Anda bisa tahu mana yang cocok buat Anda dan mana yang Anda akan pakai trading atau investasi kalau Anda tidak pernah merasakan kedua-duanya. Kemudian, kalau bicara tentang satu saham, dua saham, atau berapa banyak saham yang disimpan di portofolio Anda, nah, ini harus disesuaikan juga selain dengan profil risiko, seperti yang tadi Pak Yudhyo sampaikan, mesti harus disesuaikan juga dengan kondisi pasar atau tren pasar untuk tradernya. Sebagai contoh, sekarang kalau untuk jangka pendek untuk trading, itu di M-Trade kita sarankan maksimal 5 saham aja. Untuk yang baru aja bergabung itu sekitar ya baru di bawah 6 bulan lah gitu. Tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan, bahkan lebih dari 1 tahun, teman-teman kalau mau punya 10 saham nggak apa-apa. Ini kayak tadi kata Pak Julius nih, wah ini justru malah tradernya cuan banyak nih gitu ya, market akhir-akhir ini ya Pak ya. Jadi ini tadi tergantung juga satu kondisi pasar dan kemudian yang kedua adalah tergantung pengalaman Anda. Semakin lama pengalamannya tentunya akan semakin yakin, semakin punya conviction. Nah, caranya gimana supaya bisa punya pengalaman? Ya tekun, fokus. Saya percaya bahwa setiap orang akan menjadi ahli di dalam satu bidang ketika dia fokus dan mengulang-ulang terus gitu. Nah, tadi bicara tentang kerugian nih, tidak ada yang namanya trader atau investor yang tidak pernah rugi. Seperti contohnya Warren Buffett pun juga pasti pernah rugi ya Pak Julius ya. Jadi saya juga sama. Jadi di yang trade itu kita juga ada kerugian, kita kasih lihat juga kerugiannya. Yang terpenting adalah gimana kita manage supaya kerugian itu lebih kecil daripada keuntungan. Nah, kalau saya bilang nih ya, tadi Pak Yunus bilang kerugian adalah ini adalah sebuah guru yang terbaik. Itu benar banget, kayak saya tahun 2008 itu belajar banyak gara-gara mengalami kerugian tahun 2008, tapi ya nggak terus-terusan gitu ya. Nah, saya mau analogiin dikit nih tentang risiko, tentang kita bagaimana membatasi risiko di pasar saham. Kalau kita bicara tentang cut loss yang kecil-kecil itu, anggaplah kita lagi beli ini loh alat pemadam kebakaran, namanya apa sih Pak Julius itu? Ya itulah yang ditaruh di rumah-rumah itu ya, di kantor masih juga ada ya Pak ya, di apartemen ada ya. Iya. Nah, itu kira-kira kalau Pak Julius atau saya beli nih ya, taruh di rumah, ternyata rumahnya nggak kebakaran, masa Pak Julius nyesel atau saya nyesel? Enggak kan gitu. Nah itulah yang saya analogikan dengan pembatasan kerugian. Kerugian kecil-kecil wajar asalkan tidak membengkak jadi besar. Jadi kerugian ini harus diantisipasi dulu di awal. Kita harus siap rugi berapa banyak gitu. Kalau sampai kerugian segini kita berhenti. Saya pernah tuh Pak Julius dimarahin nih, dimarahin sama orang. Tahu nggak Pak kenapa? Gara-gara aku bilang kalau mau beli saham, mau jadi trader atau investor saham, harus siap rugi. Dimarahin saya. Saya jadi trader itu saya mau untung, saya mau siap untung, bukan saya mau siap rugi gitu. Wah, ini jadi kita mesti luruskan dulu persepsinya gitu. Kira-kira itulah. Jadi kita harus sadar benar, intinya manage ekspektasi itu aja. Oke, Pak Julius ini udah hampir sampai di penghujung sesi. Jangan dikasih closing statement dulu ya, nanti pada kabur semuanya. Oke. Kita kasih hadiah dulu aja. Kita kasih hadiah, ya teman-teman semuanya bisa dapat hadiah langsung seminar online diskon Vaganza dengan cara DM saya dengan kode MKES nama email HP. Oke, MKES nama email HP DM saya dan yang masukin data ke situ besok akan di follow up juga oleh teman-teman dari Maybank Kimia Sekuritas untuk pembukaan rekening saham. Oke, Pak Julius, kita sekarang sampai dalam giveaway. Giveaway ini kita akan kasih hadiah buat 10 orang yang berhasil menjawab dengan benar. Dan dipilih sama Pak Julius nih pemenangnya siapa nih ya? Oke, yang berhasil ngejawab pertanyaan Pak Julius dengan benar nih, nanti akan dapat IM Trade 15 hari. Oke, Pak Julius bisa kasih pertanyaan nih Pak. Apa aja nih Pak pertanyaannya yang simple, yang mudah aja, yang tadi kita udah bahas di live ini gitu. Oke.
Pertanyaan pertama, tadi saya menyebutkan ada beberapa trader yang legendaris. Nah, sebutkan minimal satu. Oke, pertanyaan pertama. Ada berapa pertanyaan Pak nanti? 10 pemenang? Maunya berapa? 100 satu, boleh? satu aja ya, satu pertanyaan, 10 pemenang ya. Oke, Pak Julius bisa tolong bantu saya untuk membacakan user ID pemenangnya. Untuk market update nanti aku rekam di IGTV ya teman-teman ya. Ini IG live-nya udah hampir habis jamnya, takut mati nih. Oke, Pak Julius, halo. Pertanyaannya tadi saya ulang ya. Sebutkan sebutkan trader yang legendaris, bukan investor ya. Tadi saya cerita ada investor dan ada trader ya. Ini cepet-cepetan atau gimana ya, Bu? Mau bebas, pokoknya Pak Julius baca aja, baca siapa pemenangnya, user ID-nya, jangan cepat-cepat ya bacanya karena saya nyatet di sini. Buat pemenang jangan lupa DM saya dengan kode EMT15, nama email HP. Kodenya EMT15 buat yang menang giveaway. Saya coba catat user ID-nya, tapi Anda juga harus DM saya. Oke, silakan Pak. Oke, tadi yang sudah berhasil jawab, yang jawabannya Warren Buffett, maaf ya, salah ya. Warren Buffett tuh investor. Tadi saya cerita trader dan investor yang menjadi pertanyaan trader. Ini Julie _ Lee 888 itu dia jawab George Soros ya. Maaf, kayaknya Julie udah menang deh. Kalau yang udah menang jangan ikut lagi ya, teman-teman, kasih kesempatan yang lain. Ya udah saya tetap catat, tapi nanti sampai di tim saya, kalau sampai kedobelan, itu nanti akan di-dis gitu. Saya nggak hafal. Nanti saya dimarahin netizen lagi. Saya jangan didiskualifikasi, Bu, gitu. Oke, saya catat deh. Nanti kalau dicek teman saya, Anda udah menang kemarin, mohon maaf ya, kita kasih kesempatan buat yang lain. Oke, lanjut lagi, Pak. Sorry, Pak, ngagetin. Oke, ini ada Pasya HP. Pasya HP, dia jawab Jesse Livermore ya, betul. Oke, go ahead. Kemudian tadi ada yang jawab George Soros, itu Rehan 662011. Kemudian ada yang jawab lagi Jesse Livermore, Rika.Nurlaili, ya. Kemudian ada yang jawab James Livermore. Ini saya nggak kenal siapa nih James Livermore. Mungkin kalau James Bond tahu ya, tapi kalau James Livermore nggak ada. Atau James Lapermore ya, itu berarti lapar belum makan tuh. Lekeng Ho lebih ke investor. Ini ada Aldo Galang 147. Aku nyumbang satu ya. Aldo Galang 147. Terus Ainuna apa tadi? Siapa tadi? Karena nulisnya niat banget. Jesse Lauriston Livermore. Ainun Naimah. Oke, silakan Pak. Siapa lagi? Tuh 2, 3, 4, 5, 6 kurang 4 lagi. Ada yang jawab Sil Trisno ya. Tadi berhasil jawab Pak Sil Trisno. Terus ini ada yang jawab Liverpool ya. Ada yang jawab yang lainnya coba dari luar negeri Pak. Yang udah iya. Saya masih hidup Pak. Ada yang jawab dari Livermore ya Tuhan. Oke, setelah silakan apa lagi nih Pak? Oke, kurang berapa ya Bu? 3. Oke, ini jawabannya cukup lengkap ini. Siddiqar, SIDDIQARR. Ini dia jawab komplit nih, ada Livermore, ada macam-macam gitu ya. 2 lagi Pak. 2 lagi. Suci Raye, SUCIRRAYE. Oke, satu lagi ya. Oke. Ini namanya hampir mirip ya, saya ambil yang mirip aja. Yuli Sumargo. Namanya depannya sama. Sumargo. Yuli Sumargo.
yang menang ya Juli underscore lead 8, tapi nanti akan dicek sama teman sama tim saya. Kalau udah menang, iya, nanti akan dikasih ke orang lain gitu ya. Kemudian Pasya HP, Rehan 662011, Rika Nurlaili, Aldo Galang 147, Ainun Naim, apa ini ya? Ainun Naimah kalau nggak salah. Oke, Sil Trisno, Sidikar, Suci Rayu, susah-susah banget nih hari ini. Yuli Sumargo, ya, ini paling gampang. Yuli Sumargo. Oke, thank you teman-teman semuanya ya yang udah ikut live malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman buka akun di Maybank Kim Eng Sekuritas, karena Maybank Kim Eng Sekuritas ini merupakan sebuah sekuritas yang sangat luar biasa sekali ya, sangat terpercaya dan sangat kuat sekali, aman gitu ya. Oke Pak Julius, silakan Pak closing statement-nya Pak. Singkat aja ya, jadi audiens langsung turun semua, cuma nunggu hadiah mereka Pak. Silakan oke. Pak. Justru ini bagian terpenting yang saya sengaja simpan di akhir. Jadi entah kita investor atau trader, sebenarnya tugas kita itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, 10% itu untuk entry, yaitu pada saat kita membeli. 10% lagi itu pada saat kita exit atau pada saat kita menjual. Dan sisanya 80% itu adalah pada saat kita menunggu. Ya, jadi entah kita menjadi investor, entah menjadi trader, tugas menunggu ini adalah yang paling susah. Menunggu harganya breakout, menunggu harganya di bawah nilai wajarnya, dan seterusnya. Jadi 10% entry, 10% exit, 80% itu sebenarnya menunggu. Ya. Kebanyakan kebalik, Bu Ellen, itu 80%-nya entry exit, 10% sisanya mungkin analisa gitu. Jadi itu yang perlu diingat untuk summary kita. Sip banget. Oke, teman-teman, ini seperti kata Pak Julius ya, 80% menunggu. Buat yang belum menang harus menunggu dan mencoba terus supaya menang. Ini ada nih yang Gorilla Grumpy. Wah, ini ada akunnya Gorilla Grumpy. Please, saya mau menang. Oke, itu aja dari saya dan juga dari Pak Julius malam hari ini. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton ya. Jadi pesan dari saya juga sama, sabar. Prinsipnya jadi trader dan investor adalah sabar. Oke, mohon maaf hari ini untuk market update-nya nggak keburu waktunya, saya akan bikin live terpisah ya, karena ini udah 1 jam takut dipotong sama IG gitu ya. Saya akan bikin live terpisah dan nanti saya akan naikkan ke IGTV di feed saya. Terima kasih banyak waktunya Pak Julius sudah nyempetin buat inspirasi teman-teman semuanya di malam hari ini. Maju terus dan sukses selalu bersama Maybank Kim Eng Indonesia. Terima kasih, selamat malam semuanya. Yang belum menang semoga bisa cuan ya. Siap. Oke, salam profit. Bye-bye.